Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. Selamat malam, upaya preventif bersama perlu dilakukan dalam upaya untuk menahan lonjakan kasus COVID-19. Penurunan kasus COVID-19 dapat dicapai apabila ada kekompakan masyarakat, tenaga medis, juga pemerintah dalam menjalankan upaya pencegahan. Dan hal terpenting yang harus dilakukan dipatuhi adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahas pentingnya memperketat disiplin protokol kesehatan di masyarakat dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia tidak menjadikan masyarakat semakin waspada, namun justru semakin lengah. Berbagai kebijakan pemerintah pun digulirkan agar masyarakat bisa disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 14.000. Sehingga total kasus COVID di Indonesia pada tanggal 23 Juni 2021 mencapai lebih dari 2 juta dan tingkat kematian tercatat lebih dari 55.000 jiwa. Dan ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah penanganan COVID-19 di Indonesia. Sayang, angka ini tidak membuat warga menjadi waspada, malah semakin lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai aturan, salah satunya melakukan penebalan PPKM Mikro, namun masih banyak warga yang terlihat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Di beberapa tempat umum, warga masih saja terlihat berkerumun dan tidak memakai masker dengan berbagai alasan. Tapi takut nggak sih Bu sama corona? Ya takut lah. Oh, jadi nggak pakai masker karena sumpah gitu Iya, ya? sumpah. Oh, nggak takut dirazia Bu? Kan kalau ada razia dipakai. Kalau ada razia? Iya. Oh, masker sekarang nggak pakai masker kenapa Pak? Saya ngerokok Habis ngerokok ya? Iya. Oh, Kalau habis ngerokok pakai, kan ada. ada maskernya. Tapi kalau nggak pakai kayak gini, kan nggak boleh lepas masker. Kalau lepas masker kan bahaya. Bapak takut nggak? Tahu, Takut ya? takut. Cuma lebih baik mana, merokok atau lepas masker? Pakai masker? Ya, kalau nggak ngerokok gimana ya? Udah biasa ngerokok soalnya. Udah biasa ngerokok. Kelelahan warga menurut Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, lebih karena kejenuhan warga. Karena pandemi sudah berlangsung lama, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja berbeda karena ada faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kesadaran masyarakat atau kalau dari survei kami ya, kesadaran masyarakat, pengetahuan mereka tentang protokol kesehatan itu sudah ada gitu. Tetapi giliran mereka menjalankan disiplinnya itu yang kurang gitu. Jadi ya memakai masker dengan diturunkan misalnya kan, kemudian lengah ketika makan bersama yang harus melepas masker, tidak menjaga jarak. Itu ini yang memang perlu terus-menerus didengungkan. Heri menjelaskan kampanye dengan tagline, memakai masker harga mati, tidak pakai bisa mati. Sudah cukup keras. Tujuannya bukan untuk menakuti masyarakat, melainkan untuk menunjukkan bahaya COVID-19 agar masyarakat semakin disiplin untuk keluarga dan lingkungan dekat. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi pada saat ini adalah dampak dari lalainya kita dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. Dan untuk itu masyarakat harus terus diingatkan bahwa upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan secara konsisten. Karena selama masa pandemi belum berakhir, peluang penularan masih tetap ada. Kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Bapak Didit Ratam, Ketua Sub Bidang Perencanaan Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam Mbak Bila. Ya, ada Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog UI. Selamat malam Prof. Miko. Mas malam Mbak Nabila. Ya, ada Pak Arya Sadiyuda, penyintas COVID-19. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Mbak Bila. Baik, sehat-sehat semua Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, ini sejak Kamis kemarin ini sudah ada lonjakan sekitar 20.000 begitu di Indonesia dan juga 7.000 di Jakarta. Saya akan ke Pak Didit terlebih dahulu.
Pak Didit, apa saja kemudian kesulitan yang sebenarnya dialami oleh relawan pada saat bertugas untuk menjalankan penegakan protokol kesehatan di masyarakat? Apakah kemudian lonjakan ini juga ada faktor dari kelalaian masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan? Terima kasih Mbak Bila atas kesempatannya. Jadi kalau di lapangan pada umumnya memang sebetulnya aja dalam bulan terakhir itu protokol kesehatan itu sebetulnya lumayan diikuti. Jadi pemakaian masker, menjaga jarak. Kalau mencuci tangan kita memang agak kesulitan untuk melakukan monitoringnya, Mbak. Tetapi memang kalau kita lihat sekarang ini seperti yang dikatakan Mas Heri tadi dalam pembukaan, bahwa ada kejenuhan di masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Namun sebetulnya dengan perkembangan beberapa hari terakhir ini dengan adanya lonjakan kasus, sebetulnya yang harusnya dilakukan adalah, dan sebetulnya masyarakat kalau kita lihat jalanan juga agak lebih lengang, seharusnya yang dilakukan adalah lebih lagi untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi pemakaian masker, bahkan kalau sekarang kita lihat himbauannya adalah double masker, mencuci tangan yang pada dasarnya adalah idenya, spiritnya adalah disinfektasi, dan menjaga jarak. Ini adalah 3M yang utama, ditambah lagi dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan kedua hal itu sebetulnya kami juga terbantu dengan adanya TNI Polri yang juga melakukan melakukan tindakan-tindakan teguran-teguran untuk menghindari kerumunan, untuk mengurangi mobilitas, dan ini adalah sesuatu yang kita lihat. Memang pandemi ini sudah lama sekali, Mbak. Jadi selama setahun 3 bulan ya kami sudah aktif melakukan kampanye untuk menegakkan protokol kesehatan, dan yang kami lihat bahwa memang ada naik turunnya, sempat turun sebetulnya sebelum bulan Mei, sudah sempat turun, sempat ada pelangahan, tetapi kalau terhitung tanggal 18 hingga 23 Juni atau 24 Juni, data yang kami miliki menunjukkan bahwa protokol kesehatan lebih diikuti saat ini, Mbak. Tapi tentunya dengan adanya lonjakan kasus, kami mengharapkan bahwa masyarakat makin patuh, tidak mengabaikan, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Kalau perlu masyarakat juga memperhatikan tetangga kiri kanan, bagaimana, apakah mereka mengikuti protokol kesehatan, ikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Satgas pada tingkatan RT, RW, karena itu merupakan kelompok terdekat di dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini. Baik Pak Didit, jadi sebenarnya ini sudah ditaati begitu ya, namun di masyarakat ini ada kejenuhan. Tadi juga berkata Pak Didit bilang kalau kita harus sekarang ini double masker bahkan ya. Ini saya sudah pakai double masker nih sekarang tiap hari Pak Didit untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, saya akan ke Pak Miko. Pak Miko, ini ada kejenuhan kemudian di masyarakat. Bagaimana kemudian agar masyarakat ini tetap konsisten, dan juga menurut Anda ini penerapan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat pada saat ini apakah sudah maksimal begitu dengan 3M? Jadi saya melihat bahwa lonjakan ini bukan lonjakan sebenarnya, tapi penurunan pada bulan Januari 2021 dari 15.000 kasus hariannya menjadi 5.000 itu impossible. Jadi itu menurut saya penurunannya adalah artificial, padahal di populasi yang sebenarnya adalah meningkat begitu. Jadi menurut saya penurunan itu bisa terjadi karena kontak tracing berkurang, tes berkurang, dan kabupaten atau kota tidak mau merah gitu. Jadi itu yang terjadi selama ini. Seharusnya sudah 15.000 dan sekarang laporannya membaik. Jadi baru membaik, meningkat. Jadi baru 20.000 mulai meningkat, Tapi saya sedih begitu, karena kapasitas pelayanan kita hampir penuh. Karena peningkatan ini ditunggangi oleh varian baru. Jadi varian baru adalah B117 dan B1617 atau varian Alpha dan varian Delta.
Jadi varian Delta terbukti dari Kudus gitu, kemudian begitu ada ditemukan varian baru, kabupaten sekitar Kudus juga penuh. Jadi hampir Semarang itu penuh. Kemudian di Bangkalan juga di kabupaten sekitar Bandura akan penuh. Kemudian Surabaya juga kelihatannya akan penuh. Ya, kemudian Jakarta itu ada dua varian. Kemudian varian B117 dan B1617 atau Alpha Delta. Kemudian Jakarta itu ada varian baru dan Tangerang penuh. Depok sekarang penuh. Kemudian Bekasi itu penuh. Tapi itu ditambah kapasitasnya dengan kemah-kemah. Jadi jangan berharap perang dengan varian baru itu menambah fasilitas kesehatannya. Jadi kita mendingan perangi di hulu dan juga perangi di hilir begitu. Jadi dua-dua arah itu harus diperangi begitu, Mbak. Jadi jangan salahkan protokol kesehatan. Itu sudah nggak ada artinya buat perang sekarang ini. Jadi perang sekarang ini mari kita perang terhadap varian baru ini. Kemudian satu adalah menanggulangi di hilirnya pelayanan kesehatan ditingkatkan, juga petugas kesehatan ditingkatkan. Kemudian di hulu mari kita perangi dengan satu adalah vaksinasi dipercepat, yang kedua adalah dengan mengintensifkan atau lebih meningkatkan pada upaya-upaya penanggulangan COVID kita, Mbak. Kalau tidak, kita akan kebobolan lebih banyak dari sekarang, Mbak. Jadi menurut saya ya pemerintah bermain-main lagi dengan musuh yang baru ini. Jadi sediakan biaya yang besar untuk ini. Kita perang benar-benar besar sekarang. Menurut saya, karena saya sudah melihat kecepatan B1617 luar biasa. Dari teman-teman saya, barusan saja laporan, seminggu yang lalu dia sakit. Kemudian sekarang seminggu kemudian, 6 keluarganya jatuh sakit. Bayangkan, dalam 6 hari dia kemudian 6 keluarganya jatuh sakit. Jadi itu kecepatan B1617. Saya melihat bahwa kecepatannya luar biasa. Jadi kecepatan penularannya, kemudian severitasnya juga luar biasa. Jadi menurut saya musuh kita bukan musuh yang biasa. Jadi musuh kita memang musuh luar biasa yang kemudian menyebabkan pelayanan kesehatan kita benar-benar kolap. Kalau kita perangnya seperti yang lama, kita akan kolap, Pak. Kita akan kolap. Baik, Pak Miko. Saya akan ke Pak Arya. Pak Arya, ini adalah penyintas COVID-19. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda bisa tertular COVID-19 dan juga apakah kemudian COVID yang Anda derita kemarin itu adalah sudah bermutasi atau belum gitu? Apa jenis COVID-19-nya? Ya, kalau terkait jenis virus segala macam, saya kira di sini sudah ada epidemiolog. Sebagai seorang penyintas, saya kira ada sisi yang jarang terungkap terkait penyintas, bahwa selain dia mengalami situasi yang sangat tidak nyaman, lalu kemudian dia mengalami beberapa gejala yang tentunya potensi untuk mengakhiri nyawanya, gitu ya. Tapi ada sisi lain jarang diungkap bahwa setiap kita bertambah COVID-19, kali itu pula kemudian orang-orang yang tidak mendapatkan virus atau infeksi virus juga terdampak secara kemanusiaan. Contohnya ketika misalnya virus COVID-19 meningkat, termasuk kepada saya ataupun orang, itu juga kita mengalami juga misalnya persediaan darah. Nah, memang kalau kita lihat setelah COVID-19 ini menjadi pandemi, lalu kemudian terjadi pembatasan sosial, lalu kemudian tradisional misalnya menjadi bank darah ataupun donor, itu kemudian dengan 90%. Jadi ketika kita lihat satu penambahan COVID-19, sebenarnya kita juga melihat penambahan kasus non lainnya. Kalau boleh, saya juga Palang Merah Indonesia kayak Jakarta ya. Setiap kali kita melihat bahan COVID-19 dan sekarang kita mengalami itu, setiap kali itu pula penambahan permintaan plasma konvalesen mungkin beredar
pakai kita di gadget kita itu meningkat. Ini ada grafiknya, dan peningkatan itu selalu peningkatan kok. Dan setiap kali kita mengalami permintaan itu, kita tahu bahwa plasma konvalesen juga sekarang menurun karena ada pembatasan. Jadi ini satu dilema yang menurut saya lampaui satu dampak yang seakan-akan individual, tapi ini menjadi dampak yang memberikan kesulitan bagi orang-orang yang punya penyakit lain. Itu yang penting sih. Baik, Pak Arya, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Saya akan langsung lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Didit terlebih dahulu. Pak Didit, apa kemudian strategi yang sudah dilakukan pada saat ini, utamanya pada saat lonjakan ini terjadi? Kemudian bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat? Terima kasih Mbak Bila. Jadi tadi Pak Mas Niko sempat menyebut soal hilir dan hulu. Jadi baik, saya ingin mulai dulu dengan meletakkannya dalam konteks hilir dan hulu. Jadi kalau hilir itu kalau sudah menjadi kasus, kalau hilir adalah mengenai penanganan kesehatan, di mana pada saat kasus meningkat, maka tentunya rumah sakit akan penuh, dan oleh karena itu walaupun sebagian besar itu bergejala atau tidak bergejala sehingga bisa isolasi mandiri, tetapi jumlah bed rumah sakit akan diperlukan. Nah, semakin tinggi kasusnya, maka semakin dibutuhkan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Nah, penanganan kesehatan ini menjadi domain daripada Kementerian Kesehatan dan juga menjadi domain dari teman-teman seperti Mas Arya yang menangani kesehatan. Nah, kalau hulu itu adalah fokusnya pada pencegahan COVID. Nah, ini adalah di mana bidang relawan COVID ini berdiri, di mana kami berusaha bersama komponen-komponen lain dalam masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan. Jadi Mbak, tadi seperti saya sampaikan 3M, 5M, dan untuk itu kami kalau di bidang relawan, kami mempunyai kira-kira 49.000 relawan di seluruh Indonesia. Ini bisa menggerakkan atau bisa mendeploy kira-kira 38.000 relawan pada saat ini. Dan apa yang kita lakukan adalah kita meningkatkan kapasitas relawan-relawan sehingga teman-teman relawan di daerah di seluruh Indonesia bisa melakukan penyuluhan sosialisasi terhadap protokol-protokol kesehatan, utamanya 3M yang disebutkan tadi, Mbak. Jadi juga kegiatan lain yang kami lakukan adalah kita memberikan layanan dukungan psikososial baik bagi nakes, karena pada saat ini tingkat stres, tingkat kecemasan dari nakes maupun dari masyarakat itu tinggi sekali. Jadi kalau kita mempunyai data kami menunjukkan 34% dari nakes yang menangani COVID ini mengalami stres dan cemas. Kita juga mempunyai database relawan karena kami juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk menghidupkan kembali jiwa kerelawanannya, saling membantu. Hanya dengan saling membantu, saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan ini, kita bisa mencegah jumlah kasus dari hulu. Memang kita sampai kapan kita harus melakukan hal ini? Tadi juga Mas Niko menyebutkan mengenai vaksinasi. Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan ini sampai jumlah kasus COVID ini menurun di Indonesia. Dan kapan bisa menurun? Mungkin Mas Niko bisa menjelaskan lebih baik dari saya mengenai herd immunity. Tetapi herd immunity, kalau herd immunity ini bisa dicapai, maka jumlah kasus-kasus ini insya Allah akan menurun. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara yang vaksinasinya sudah di atas 50-60%, jumlah kasus di negara-negara tersebut menurun. Nah, sampai kita di titik itu,
barulah kita bisa menurunkan protokol kesehatan. Jadi itu relaxation dari protokol kesehatan. Tetapi sampai titik itu kita harus dengan sangat disiplin mengingatkan dan saling mengingatkan untuk melakukan 3M, 5M itu. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau saya mungkin contohkan apa itu herd immunity, kalau balik ke herd immunity itu, kalau misalnya kita punya lingkungan 10 orang, Mbak, 10 orang, kalau 6 orang sudah divaksinasi, tinggal 4 yang belum. 4 itu kalau kena satu nggak bisa kemana-mana juga, Mbak, ininya apa, jadi tidak ada penyebaran yang lebih yang bisa meluas. Jadi kalau gambaran sederhananya mungkin seperti itu. Tetapi sebelum kita sampai di titik itu, ayo jangan abaikan protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Didit. Saya akan ke Pak Arya. Pak Arya, apakah kemudian strategi dan juga imbauan-imbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat saat ini sudah dirasa sudah cukup begitu dalam usaha menegakkan protokol kesehatan? Ya, jadi memang kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan kolektif ya. Karenanya ketika membebankan tentunya selain pembebanan terhadap individu, kesadaran individu, itu ada kesadaran kolektif yang diantaranya protokol-protokol yang harus ditegakkan oleh setiap sektor, termasuk sektor-sektor yang dikecualikan seperti misalnya saya sekali lagi menyisipkan pesan dari Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, penting sekali bagi kita misalnya untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat itu meskipun dalam pembatasan sosial yang sangat ketat tetap dalam perasaan aman, nyaman ketika mau berdonor darah atau donor plasma konvalesen yang sekarang sedang ngetren dijadikan salah satu terapi penanganan COVID-19. Kenapa kemudian terapan protokol bagi setiap sektor ini penting agar sekali lagi agar pandemi ini tidak berdampak pada aspek-aspek lain non pandemik. Kita mengalami pandemi COVID-19. Jangan sampai kemudian berdampak pada krisis-krisis kemanusiaan yang lain, krisis-krisis yang justru malah memperburuk keadaan. Tadi saya sebutkan, ketika orang menceritakan atau kita mendapatkan cerita dari seorang penyintas betapa tidak enaknya menjadi seorang yang mengalami COVID-19, tapi kita lupa ketika sembuh, kita lupa untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara misalnya berdonor plasma konvalesen yang dikampanyekan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menghimbau dengan baik, waktu itu kampanye perintah disampaikan oleh Wapres yang tentunya mewakili Pak Presiden tentang plasma konvalesen, tapi kita lihat misalnya, sekali lagi kita coba lihat, ketika COVID ini meningkat angkanya, lalu kemudian permohonan plasma konvalesen itu begitu melonjak tinggi, di sisi lain para penyintas kita bisa lihat angkanya tidak terlalu tinggi, jadi antara permintaan dengan ketersediaan itu sangat jauh gitu jurangnya. Ini yang harus jadi permasalahan bersama karena memang tidak ada cara lain kecuali kesadaran dari masyarakat. Terus juga yang terdampak itu diantaranya masalah darah, ketersediaan darah. Darah itu tidak bisa diproduksi seperti obat, tidak punya solusi lain selain kesadaran dari masyarakat. Ketika pandemi itu terjadi, bisa dilihat jomplang sekali antara 2019 dan 2020 dengan apalagi 2021, jumlah pendonor itu anjlok sampai 90%. Ini kan luar biasa gitu. Ini dan kebutuhan darah itu kan selalu ada. Contoh di DKI Jakarta 1.000 sampai 1.200 kantong darah per hari, sementara yang biasanya ketersediaan itu 1.000 per hari, akibat pandemi ada dampak non COVID-19 yaitu dampak keamanan, dampak kemanusiaan. Dampak kemanusiaannya itu kita bisa lihat anjlok sampai 100 kantong darah saja per hari. Baru kemudian setelah Agustus kemudian meningkat sampai sekarang kita bersyukur bisa bertahan di rata seharinya 400 kantong darah. Jadi kita harus sadar bahwa ada dampak-dampak non COVID-19, dampak kemanusiaan yang juga harus kita pikirkan dan semua sektor bertanggung jawab untuk
melaksanakan segala himbauan dari pemerintah seperti yang tadi disampaikan Pak Didit dan Pak Miko sebagai epidemiolog. Baik Pak Arya, kita akan lanjutkan perbincangan. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Saya akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Miko. Pak Miko, bagaimana kemudian pemahaman yang kita harus sampaikan begitu kepada masyarakat agar para masyarakat ini juga paham terhadap apa yang terjadi dan juga bisa berperang bersama begitu dengan pemerintah dan juga semua yang sedang berperang melawan COVID-19 ini. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Wabah Nomor 9 Tahun 84 itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Tapi pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri, bekerja sama dengan rakyat. Yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membatasi penyebaran varian baru. Jadi bagaimana mengatasi penyebaran varian baru harusnya social distancing sedang dilakukan atau berat. Kalau berat itu lockdown, kalau sedang itu ada peraturannya. Sampai sekarang hanya 2 provinsi yang punya peraturan, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Tidak dari 3 provinsi. Pemerintah belum membuat undang-undangnya. Sedangkan Singapura sudah ada undang-undangnya tentang berkerumun tidak boleh, dan dendanya berapa, dendanya besar di Singapura. Di Malaysia juga sudah ada undang-undang pakai masker, undang-undang pakai berkerumun juga sudah dibuat di Malaysia. Di Indonesia itu susah buat undang-undang begitu. Nah, oleh karena itu undang-undang susah, peraturannya sih sudah ada. Lagi untuk itu masyarakat saya ajak, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan penguncian, maka masyarakat saya ajak untuk mengunci diri sendiri, untuk tidak melakukan mobilisasi ke manapun perginya kalau di Jakarta ya. Jadi menurut saya orang luar juga nggak perlu datang ke Jakarta. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, semua pelayanan kesehatan di Indonesia ini, terutama di Jawa ya, akan penuh kalau dibiarkan varian baru itu menyebar begitu. Jadi jangan biarkan varian itu menyebar. Mari kita disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dan jangan berkerumun. Walaupun peraturannya tidak ada begitu berkerumun, hanya di Jakarta begitu. Kemudian menurut saya kalau saja patuh pada 3 kegiatan itu, pakai masker, kemudian jaga jarak, tidak berkerumun, mudah-mudahan kita bisa menghindari kepenuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang susahnya kalau tidak berkerumun adalah di pasar. Pasar tradisional harus diatur oleh pemerintah. Jangan biarkan pembeli-pembelinya berkerumun begitu. Jangan kemudian di mall begitu diatur, semua bisa diatur kok. Menurut saya bisa diatur. Mari kita kurangi kerumunan. Nah, hari ini saya pergi ke TV One. Jalan tol sudah mulai berkurang, tapi saya pikir masih kurang dari 25%, masih jauh lah. Mungkin 50% sekarang berkurang. Ya, jadi saya bersyukur karena sebelumnya 1 hari sebelumnya saya melihat video di kepadatan di Rumah Sakit Bekasi, saya nangis, Pak. Saya benar-benar menangis gitu, rakyat bergelintangan, berjatuhan dan mau menerima pelayanan kesehatan nggak ada tempatnya. Dan ya saya atau saudara saya banyak yang mengalami itu. Sekarang tertahan di rumah semua. Jadi saya akan menangis benar-benar kalau itu terjadi begitu. Kalau penuhnya pelayanan kesehatan terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah dan rakyat benar-benar harus bersatu sejalan. Jadi pemerintah berusaha mengingatkan pada peraturannya. Kalau tidak ada peraturan yang kuat dalam mengikat masyarakatnya, tapi masyarakatnya tanpa peraturan yang kuat pun
harus kita laksanakan. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Kira-kira begitu. Baik, Pak Didit, pembatasan-pembatasan sudah diberlakukan. Kemudian apakah sanksi yang saat ini diberikan pada pelanggar protokol kesehatan ini dinilai masih belum cukup memberikan efek jera? Ya Mbak, betul. Jadi kalau kita lihat data-data, memang sudah banyak sekali teguran-teguran. Kebanyakan itu teguran verbal ya Mbak, teguran verbal yang diberikan dan itu dilakukan oleh TNI Polri biasanya. Lalu ada juga teguran-teguran tertulis. Dan sebetulnya yang langkah-langkah yang efektif adalah langkah-langkah seperti patroli-patroli yang dilakukan saat ini. Kalau saya boleh menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Miko mengenai varian itu. Jadi pencegahannya itu ada 4 lapis. 4 lapis itu adalah peraturan yang menyangkut perjalanan internasional. Jadi varian baru itu datangnya dari luar. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur perjalanan internasional. Jadi misalnya harus karantina dulu 5 hari dan sebagainya. Lalu di layer keduanya ada peraturan perjalanan antar daerah. Jadi dan ini juga diatur. Layer berikutnya adalah PPKM. Layer berikutnya yang keempat adalah PPKM mikro. Tetapi apa yang Mas Miko tadi sampaikan itu yang sebetulnya paling mujarab, yaitu udah deh stay at home aja, tinggal di rumah. Itu yang paling baik sih, yang bisa kita himbau dan kita bisa serukan kepada masyarakat dalam keadaan seperti ini. Tapi kembali kepada apa yang Pak sampaikan, dengan sebetulnya denda sudah diberikan, tapi memang denda-denda yang diberikan pada saat ini jumlahnya kecil, jadi mungkin kurang memberikan efek jera. Jadi apakah pemerintah harus mempertimbangkan untuk lebih mendenda, atau ada hal lain yang sebetulnya yang lebih efektif daripada itu adalah himbauan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi dendanya itu adalah denda sosial. Jadi dimarahin oleh katakan ulamanya, dimarahin oleh imamnya atau pendetanya atau tokoh masyarakat yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah pendekatan budaya yang kelihatannya juga cocok dan mungkin lebih cocok di Indonesia. Jadi kombinasi antara pendekatan budaya dan pendekatan kedisiplinan. Baik, Pak Didit, sanksi-sanksi kemudian sudah diberikan. Saya akan ke Pak Arya. Pak Arya, menurut Anda mengapa kemudian masyarakat ini masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, abainya masyarakat mungkin banyak faktor ya. Di antaranya memang waktu pandemi ini sudah terlalu panjang, terus kemudian berdampak pada banyak sektor lain. Itu yang memang harus dipikirkan bagaimana penanganannya atau penyiasatannya. Tapi juga yang saya kira ini jadi pesan dari PMI DKI yang diamanatkan oleh Pak Ketua Rustam, Pak Ketua kami, dan juga Pak Yusuf Kalla di tingkat pusat. Kita harus menggenapi pemahaman kita terhadap krisis yang kita hadapi ini, bahwa krisis atau pandemi COVID-19 ini itu juga harus dilihat punya dampak pemburukan terhadap sisi-sisi kemanusiaan lain. Jadi saya juga menyampaikan bagaimana misalnya ketika pembatasan tentunya untuk menyiasati kejenuhan, kita bisa melakukan aktivitas lain yang sifatnya menolong kemanusiaan kita. Karena sembari kita menangani COVID-19, kita juga harus menangani banyak permasalahan kemanusiaan lainnya. Kita tidak bisa menghentikan kebutuhan masyarakat terhadap darah misalnya. Dari sisi perspektif kami PMI, selalu ada tiap hari ibu-ibu yang melahirkan lalu kemudian mungkin mengalami pendarahan, selalu ada tiap hari pasien thalassemia, selalu ada tiap hari orang yang melakukan operasi, butuh cuci darah, dan berbagai macam penyakit lainnya, dan itu hanya bisa ditolong oleh masyarakat sendiri. Jadi di tengah kita membatasi aktivitas dan kita harus berdisiplin atasnya, kita juga harus sama-sama mendorong masyarakat keluar untuk melakukan aktivitas kemanusiaan yang mudah-mudahan setiap
masyarakat semakin meyakini bahwa PMI itu menjadi tempat yang aman dan tertib serta disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga krisis darah ini bisa kita hadapi bersama gitu loh, Mbak Ila. Dan ini sebenarnya untuk mencegah juga pemburukan yang terjadi di masyarakat kita terkait kondisi kemanusiaan kita, kesehatan kita. Dan kita tahu sebenarnya aktivitas kesehatan, aktivitas kemanusiaan, donor darah, donor plasma konvalesen, aktivitas yang dikecualikan dari pembatasan yang ketat. Jadi dia dikecualikan dari social restriction yang sangat ketat yang tentunya kita patuhi bersama dalam aktivitas umum lainnya, aktivitas yang tadi disebut oleh para pakar, Pak Didit, Pak Miko. Karena ya, sekali lagi saya ingin menunjukkan satu data ya, bahwa ada penurunan besar-besaran tentang donor darah sukarela. Bayangin, jadi yang datang ke PMI itu sekarang yang lebih banyak itu donor darah pengganti hanya untuk keluarga atau teman kolega dekat. Sementara yang biasanya terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini krisis baru sebenarnya. Krisis baru dalam hal ketersediaan darah. Di tahun 2019 waktu belum ada COVID, donor darah sukarela itu membludak gitu, karena kita punya pos-pos tradisional ya untuk berdonor di tempat-tempat yang biasanya tidak mengalami pembatasan gitu. Nah, sekarang saatnya menurut saya masyarakat selain dihimbau untuk patuh membatasi aktivitasnya, tidak berkerumun, tapi juga didorong untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan, reuni kemanusiaan yang sudah kangen nggak reunian, udah kangen nggak kumpul, nggak ada acara, bikin aktivitas donor darah yang ketat dengan segala protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Saya kira kesempatan saya akan gunakan untuk itu, karena kita harus menggerakkan masyarakat sebagai satu angkatan kemanusiaan untuk menghadapi tantangan pandemi yang sekali lagi tidak hanya akan berdampak pada COVID-19, tapi kepada banyak aspek kemanusiaan lain, banyak krisis kesehatan yang lain. Ya, tadi disampaikan Pak Miko, kita mengalami permasalahan ketika fasilitas kesehatan semua rumah sakit itu penuh. Ya, kita juga bisa membayangkan bagaimana penanganan terhadap penyakit-penyakit non-COVID lainnya, kan begitu. Dan kalau kita ambil contoh misalnya PMI DKI itu melayani 400 sampai 500 lebih rumah sakit yang meminta darah, meminta plasma konvalesen. Dan bayangkan kalau tidak ada aktivitas masyarakat yang mendukung, maka kita akan sangat kesulitan. Ini adalah krisis yang tidak mungkin diselesaikan kecuali tanpa kesadaran bersama. Saya kira saya setuju dengan dua narasumber yang lain. Mudah-mudahan menggenapi upaya kita untuk bersatu melawan COVID-19. Iya, jadi kesadaran sosial saat ini itu harus lebih tinggi begitu ya, Bapak-Bapak sekalian. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Saya akan langsung lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Didit. Pak Didit, bisa diceritakan apakah ada pengalaman yang unik dan juga berkesan saat bertugas menjalankan penegakan protokol kesehatan di masyarakat? Karena selain selain fisik, pastinya psikis masyarakat ini juga berbeda-beda begitu, Pak Didit. Ya, Mbak. Oh gini, jadi mungkin satu pengalaman unik tadi sempat tadi Pak Mas Niko sempat bicara soal pasar tradisional ya. Nah kami tahun lalu itu pada tengah-tengah pandemi sempat menurunkan protokol, jadi teman relawan di beberapa pasar besar di Jakarta. Ada di pasar kelas A, kelas B, kelas C yang di mana kita turunkan relawan-relawan untuk menjaga protokol. Dan temuan kami itu menarik, Mbak. Jadi walau kita datang ke sana membagi masker, membagi disinfektan dan lain-lain, tetapi ternyata pada waktu penggunaannya kecil sekali yang efektif. Mungkin yang efektif menggunakan dengan benar masker dan face shield itu hanya 7%.
sedangkan yang lainnya ada yang pakai maskernya kebalik atau ada yang pakai face shieldnya dibalik, ditaruh jadi kayak topi, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi memang untuk mengedukasi untuk protokol kesehatan itu nggak mudah. Jadi ini adalah satu tantangan, tetapi tantangan yang kita harus terus lawan, yang kita harus terus mengadakan edukasi supaya masyarakat pada umumnya bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah ini saya rasa merupakan dasar dan oleh karena itu kami juga mengajak sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk bergabung menjadi relawan untuk mengedukasi. Jadi sebetulnya sederhana sekali kok, mengedukasi anggota masyarakat yang lain untuk melakukan protokol kesehatan. Karena hanya dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar, kita bisa menjaga hulunya hingga hilirnya nggak kepenuhan. Jadi banyak mbak sebetulnya anekdot yang kita bisa ceritakan. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan hampir di seluruh Indonesia dan semua daerah mempunyai ciri-ciri yang berbeda yang mungkin kadang-kadang kita nggak sangka-sangka juga. Demikian mbak. Baik, memang untuk mengedukasi masyarakat itu juga tidak mudah ya Pak Didit, apalagi perbedaan di kota kemudian juga di daerah-daerah. Saya akan ke Pak Miko. Pak Miko, bagaimana kemudian kita harus mengedukasi masyarakat? Pak Miko? Sepertinya putus. Baik, saya akan ke Pak Arya. Pak Arya? Pak Arya masih bersama kami? Masih. Baik, Pak Arya. Bisa diceritakan sedikit kemarin bagaimana kemudian yang Anda rasakan pada saat terinfeksi COVID-19 dan juga bagaimana perjalanannya, apakah berapa lama, kemudian apa yang dilakukan, dan mungkin ini juga bisa mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati begitu. Waktu itu saya kena di bulan September ya, jadi termasuk ke gelombang awal yang kena, lalu kemudian kita merasakan gejala seperti sesak, terus kemudian ada diare, sehari bisa 20 kali mondar-mandir begitu. Jadi hal-hal yang memang tidak nyaman, yang mungkin dirasakan oleh banyak masyarakat yang lain yang terinfeksi virus COVID-19 gitu. Lalu kemudian saya juga tanda kutip menikmati pelayanan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Jadi saya kira di dalam kesempatan ini juga saya turut berduka cita karena ada salah satu tenaga medik yang meninggal, dan saya waktu itu sempat pernah bertemu lah waktu itu ya, karena saya ada di lantai yang beliau bertugas itu. Saudari Liza, saya kira ini juga bukti bahwa memang perjalanan kita sudah sangat panjang, sudah terlalu banyak korbannya, dan sudah terlalu perih ya beban yang kita tahan selama pandemi ini. Jadi yang menjadi pesan saya sih yang dari awal tadi kami sampaikan, jangan sampai setelah sembuh ini juga lupa untuk berkontribusi, pertama untuk tetap menjaga protokol yang tadi kedua narasumber pakar kita sudah sampaikan, harus kembali kepada satu pola yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa kalau pemerintah sudah mengkampanyekan plasma konvalesen, dan kenyataannya itu permintaan plasma konvalesen yang kami alami di PMI DKI itu 200% peningkatannya, dan kita semua kelimpungan nih. Saya juga sekarang masih di kantor PMI, lalu buka 24 jam. Nah, marilah kita yang sudah sembuh memanggil memori kita tentang tidak enaknya COVID itu dan mengekspresikannya dengan bentuk kepedulian, yaitu berdonor plasma konvalesen. Dan yang lain, jangan lupa bahwa ketika kita tidak bisa kemana-mana, ya kan, baik kita mengalami COVID, lalu kemudian harus isolasi, itu kita juga tidak bisa berdonor. Satu gaya hidup ya, menurut saya gaya hidup lifestyle yang sangat perlu digalakan, yaitu donor darah secara periodik untuk membantu penanganan krisis ketersediaan darah yang sangat terasa, anjloknya sampai 90%. Jadi dalam kesempatan ini saya juga sekali lagi ingin menggenapi kesadaran kita tentang krisis pandemi yang juga berdampak pada krisis ketersediaan darah. Ayo kita setelah sembuh, ya mari bergerak
Nah, kalau tidak bisa berkumpul dengan alasan protokol membatasi kita, ya kita berkumpul dengan ketat dan untuk kemanusiaan. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan, Mbak Ila. Baik, terima kasih Pak Arya. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, kita sampai pada akhir segmen dan saya akan langsung lanjutkan. Silakan closing statement dari masing-masing ketiga narasumber. Dari Pak Didit terlebih dahulu. Singkat saja Pak Didit, silakan. Ya, terima kasih Mbak Bila. Jadi sebagai closing ada 2 himbauan yang kami ingin sampaikan. Satu adalah jangan pernah abai dalam perjuangan ini. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan ini membutuhkan untuk setiap anggota masyarakat melaksanakan prosedur kesehatan 3M. Hal yang kedua adalah saya ingin sekali lagi mengetuk hati anggota masyarakat untuk ikut menjadi relawan. Kami mempunyai platform yang namanya SIMR, semacam market exchange. Jadi siapa yang membutuhkan relawan, misalnya ada posko yang membutuhkan, ada daerah yang membutuhkan, bisa mengakses SIMR. Sementara relawan-relawan kita kumpulkan pada platform yang sama. Jadi semacam database, semacam platform di mana kita bisa mendeploy relawan di mana dibutuhkan. Jadi ini membutuhkan jiwa kerelawanan, ini membutuhkan hati yang bersih, hati yang ingin membantu. Karena seperti yang disampaikan Pak Miko maupun Mas Arya tadi, bahwa hanya dengan kerjasama seluruh masyarakat dan pemerintah, kita bisa bersama-sama mengakhiri pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Pak Didit. Silakan Pak Arya, singkat saja. Ya, saya mungkin satu dari orang yang pernah mengalami COVID. Lalu kemudian saya menjadi bagian orang-orang yang merasakan bagaimana tidak enaknya mengalami COVID-19. Dan kita semua sebenarnya mengalami pengalaman langsung bagaimana sedih dan perihnya kita ketika mendengar orang-orang terdekat atau orang yang bahkan tidak pernah hadir di mimpi kita itu meninggal dunia. Jadi mari kita sama-sama menyadari bahwa ini pandemi yang sangat mengganggu kenyamanan kita, tapi harus ekspresi positif. Ekspresi positifnya disiplin, persisten, dan kemudian jangan lupa setelah sembuh berdonor plasma konvalesen. Itu bagian dari peran positif kita, berdonor darah dan menjadikan donor darah sebagai lifestyle kita. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Arya. Silakan Pak Miko. Ya, saya adalah orang yang kebetulan beruntung mengikuti perkembangan COVID dari awal. Dari Februari saya bersama Depkes, bersama WHO melakukan assessment untuk COVID. Ditemukan Maret 2020. Kemudian saya melakukan survei bulan Desember dan Januari 2021, saya tahu persis kasus COVID di Indonesia. Jadi saya tahu persis surveillance COVID di Indonesia seperti apa. Jadi menurut saya sekarang adalah titik kritis, titik di mana mungkin COVID-nya sudah banyak betul. Jadi menurut saya, marilah bersama-sama kita, pemerintah dan rakyat, bersama-sama mencegah supaya kita paling tidak jangan seperti India. Jadi menurut saya upaya itu harus dilakukan dengan upaya yang penanggulangan COVID yang serius, cepat dan tepat oleh pemerintah. Ya, jadi sudah dilakukan vaksinasi massal, dipercepat, kemudian mungkin PPKM harus diperlebar begitu, kemudian rakyat juga harus bersama begitu. Jadi marilah kita lakukan penggunaan masker, menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Sekali lagi, jangan berkerumun saat-saat sekarang begitu. Saya benar-benar warning. Jadi sekarang jangan berkerumun. Sampai kemudian titik kritis kita berakhir. Jadi jangan jadikan negara kita seperti India.
Baik, terima kasih Pak Miko. Sebelumnya juga ada Pak Arya dan Pak Didi. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, sehat-sehat selalu Terima Mbak. kasih Mbak Nadia, Nabila, Terima kasih Mbak Bila. kemudian Mas Didit, dan Mbak Adia. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa kehidupan di masa pandemi tidaklah mudah dan banyak berimbas pada berbagai hal. Bukan hanya tentang kesehatan, namun juga menyentuh kepentingan lain. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari pandemi selain kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru secara berkelanjutan. Kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan mencuci tangan. Saya Ratu Nabila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.